Pendapat bukan doktrin yang harus dipertahankan dan dibela mati-matian. Pendapat boleh kita setujui, boleh juga tidak kita setujui. Tapi setidak-tidaknya, pendapat bisa menjadi referensi untuk memahami sesuatu dan kemudian jadi pertimbangan untuk mengambil sebuah langkah. Inilah pendapat saya lewat OMG, opini mengenai gereja. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di opini mengenai gereja bersama dengan saya Yunus Timotius. Di episode kali ini saya memberi judul Katolik dan Protestan, Jangan Saling Serang. Oke, beberapa waktu belakangan ini ada keramaian. Seorang Romo dari Katolik membuat cukup banyak video-video yang memberikan pendapatnya, memberikan tanda petik koreksi terhadap Protestan. Dan ini memancing reaksi. Muncul juga video-video dari beberapa pendeta yang mengoreksi apa yang dikoreksi oleh Romo ini. Dan ya terjadilah perang medsos. Ya, dan cukup ramai. Itu tidak bagus. Itu sesuatu hal yang harusnya dihindari. Tapi yang mau diapain? Akhirnya dua kubu jalan terus bagaikan rel kereta api. Sama sejajar. Kayaknya setia berdampingan tapi gak pernah ketemu gitu. Nah ini juga begitu. Tetap aja masing-masing sahut menyahut. Ini memberikan opini tentang Protestan begini, Protestan memberikan opini tentang Katolik begini. Dan pada umumnya yang disampaikan adalah hal-hal yang dianggap keliru atau salah. Katolik merasa di Protestan keliru, salah, ini. Protestan berpendapat Katolik keliru, salah, di ini. Yang nonton kan jadi bingung. Katolik dan Protestan sama-sama Kristen. Tuhannya sama. Kitab sucinya sama. Kenapa jadi begini? Bahwa ada terjadi perbedaan, ya wajar. Tapi kan perbedaan itu tidak membuat jadi saling serang. Umat Katolik, umat Kristennya bingung. Jadi kok gitu ya? Sementara yang bukan umat Kristen, yang bukan Katolik, bukan Protestan, nih dia. Ya, ada yang mungkin malah bertepuk tangan. Ayo, terus. Makin ramai, makin bagus. Tuh kan, pendeta dengan Romo memang cocoknya cekcok. Gitu. Ya, cocoknya cekcok. Apakah Tuhan Yesus senang melihat yang begitu? Apakah Bapa di surga tersenyum, bahagia melihat kondisi seperti itu? Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Bahwa Katolik punya ajaran, Protestan punya ajaran. Selama tidak bertentangan dengan Alkitab, mari kita hargai, kita hormati ajaran masing-masing. Perbedaan itu bukanlah menjadi sesuatu dasar bagi kedua belah pihak untuk saling mencelah, saling merendahkan, saling menyalahkan. Tidak.
kalaupun mau dengan semangat kebersamaan, diadakan dialog. Dan dialog itu sebaiknya, opini saya, tidak perlu diekspos di media sosial. Kecuali hasilnya sudah tercapai, silakan disampaikan. Sebab kalau dialog masih belum ada konklusi, sudah langsung secara langsungkan, misalnya direkam kemudian diekspos, itu bisa menimbulkan hal-hal yang bisa saja tidak baik karena belum sampai konklusi, apalagi nanti dipotong-potong, jadi heboh, jadi rame. Lebih baik dialogkan saja dulu secara tertutup. Apakah nanti sepakat dalam kesepakatan atau sepakat dalam tidak sepakat, silakan. Ada banyak hal yang berbeda antara Katolik dengan Protestan. Katolik sendiri juga ada yang berbeda antara Roma Katolik dengan ada Katolik yang dari mana itu ya, yang dulu dikenal dengan Uskup Makarios Yunanika. Di Protestan apalagi ada banyak aliran, ya, banyak sinode. Itu pun belum tentu satu dengan lainnya sama 100%, tidak. Jadi perbedaan itu adalah satu hal yang nggak bisa diingkari, nggak bisa dipungkiri. Ada di Katolik ada perbedaan, walaupun memang sedikit ya. Di Protestan ada perbedaan dan kelihatannya cukup banyak. Tiap sinode punya doktrinnya bisa sama, bisa berbeda. Tapi perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi alasan untuk saling menyalahkan, saling merendahkan, apalagi menggunakan kata-kata yang akhirnya jadi tidak enak didengar. Nah, saya mengerucutkan dengan Katolik dan Kristennya gitu ya. Jangan saling serang. Walaupun memang itu bukanlah mewakili Katolik, bukanlah mewakili Protestan, tapi kepalang orang sudah lihat ini Romo adalah Katolik, ini pendeta adalah Protestan. Orang jadi lihat Katolik dan Protestannya. Saya tidak mau memperuncing, bahkan apa yang saya sampaikan saat ini adalah mengingatkan, mendorong, berharap siapapun dari pihak Katolik, siapapun dari pihak Protestan, mari kita tidak membuat sesuatu yang sifatnya menjadi kehebohan, perselisihan. Jangan. Gak ada untungnya lah. Gak ada untungnya. Siapa yang bisa memetik keuntungan dan manfaat saling serang antara dua belah pihak? Lepas siapa yang mulai? Saya tidak memihak satu pihak. Saya jelas Protestan. Tapi bukan berarti saya jadi memilih dan memihak mendukung Protestan versus Katolik. Tidak. Saya berharap dua belah pihak tahan diri. Tahan diri. Udah, kalau bisa malah stop. Jangan lagi, ini bikin lagi, ini serang ini serang. Jangan, stop. Mari kita bergandengan tangan. Bahwa di dalam perbedaan kita hargai, kita hormati. Udah, jalan masing-masing. Dan di dalam perbedaan, jangan menjadi bahan dasar untuk serang menyerang. Yuk, Katolik dan Protestan bergandengan tangan. Kita menangkan jiwa. Kita bawa ke hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Itu yang menjadi prioritas kita. Bahwa ada yang berbeda-beda. Mau diapain? Yang kembar saja ada persamaan, tapi juga ada perbedaan kok. Terus mau protes. Kenapa kembar tapi ada bedanya? Jadi mau gimana? Jangan. Apalagi yang tidak kembar. Kakak, adik pasti berbeda. Tapi dalam perbedaan itu ada manfaatnya. Jadi kita tahu, ini si kakak, ini si adik. Ini yang namanya ini yang namanya ini. Nggak akan ketukar-ketukar. Ayo, terakhir.
Katolik dan Protestan, Protestan dan Katolik, stop, berhenti saling serang, saling tuduh, saling menyalahkan, dan saling merasa diri paling benar. Yang paling benar hanya satu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah salah. Itu yang kita mau tonjolkan, itu yang mau kita tinggikan. Ayo, Katolik, Protestan bergandengan tangan, baik secara fisik maupun dalam kerjasama untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.